Ya, setelah sepekan ditunda, pemirsa, sidang lanjutan untuk pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat kembali dilanjutkan. Untuk hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menghadirkan 10 saksi dari pihak kepolisian untuk terdakwa atas nama Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Makruf. Dan menjelang sidang pukul 9.30, saat ini sudah bergabung bersama dengan kita Pak Tengku Nasrullah. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, sehat ya Pak Nasrullah? Alhamdulillah. Baik, Pak Nasrullah, ini sidang akan dimulai pukul 9.30, Pak, dan tinggal menunggu waktu saja begitu. Kalau Pak Nasrullah lihat sejauh ini dalam persidangan, Pak, ada sebelum kita melihat ke kasus utamanya ya, ada diksi-diksi yang dipakai ini, Pak, dalam persidangan yang berlanjut seperti ini. Seperti diksi menghajar, bukan menembak, kemudian amankan, bukan mengambil atau menghilangkan CCTV. Nah, kalau Pak Nasrullah sendiri melihat diksi-diksi yang seperti ini akan berpengaruh tidak, Pak? Hakim menentukan yang benar itu seperti apa, Pak? Gini. Begitu kalimat diksi-diksi itu dia ingin memberikan kesan bahwa saya tidak suruh membunuh, tetapi terjemahan orang yang di lapangan, misalnya siap kamu rapikan ya, itu sudah mungkin mereka tidak menggunakan istilah yang masuk dalam ranah hukum langsung, tetapi terjemahan dari bawahnya itu dengan sebuah istilah yang disampaikan oleh pimpinannya itu merupakan bahagian dari sama dengan statement bunuh. Hajar itu atau amankan atau rapikan. Rapikan itu bisa saja selesaikan semua, buang dokumen-dokumennya, itu bisa jadi seperti itu. Kita lihat juga bos-bos mafia. Saya tidak ingin melihat dia lagi. Lakukan apapun yang kamu bisa lakukan. Itu dia tidak pernah harus melakukan atau mengeluarkan statement bunuh. Tidak harus bilang bunuh langsung. Tapi anak buahnya sudah itu kan. Bisa saja kalimat itu yang dia keluarkan. Tetapi ada fakta bahwa terjadi pembunuhan di rumah kamu. Tembakan itu terjadi di rumah kamu, ada di depan kamu, kamu bisa mencegah. Nah, dia juga dalam rangka melaksanakan perintah kamu walaupun kamu gunakan kalimat hajar atau amankan. Pak Nasrullah, satu juga yang menarik tadi kesaksian Damson yang bilang bahwa almarhum ini temperamental dan pernah ke klub malam. Nah, ini apa pengaruhnya Pak untuk kasus ini sebenarnya Pak? Gini, saya tidak ingin mengatakan bahwa Damson ini sudah pasti berbohong, ya. Bisa saja benar, bisa saja tidak. Namun apabila hakim menganggap dia berbohong, seharusnya hakim sudah bertindak. Nah, seperti kasus saksinya Susi, di publik, di ruang sidang pun hakim memperhatikan, jangan bohong kamu kan? Nah, jadi hakim sudah meyakini dia berbohong. Nah, pertanyaan saya adalah kalau hakim sudah meyakini dia berbohong, kenapa hakim tidak mengambil tindakan? Itu bisa dilakukan oleh hakim, Pak? Justru kewenangan ada di kewenangan hakim. Hakim dengan produk hukum yang menetapkan, membuat sebuah penetapan, kemudian memerintahkan jaksa penuntut umum bawa dia sebagai terdakwa di ruang sidang. Nah, jadi akibatnya adalah dengan pembiaran terhadap kebohongan Susi itu timbullah kebohongan-kebohongan berikutnya. Akhirnya pengadilan kita di ruang sidang itu penuh kekotoran. Kotor, sampah bunyi di situ. Nah, itu akibat pembiaran pertama Susi oleh hakim, tidak bertindak hakim. Nah, jadi Anda bayangkan orang memberikan keterangan di ruang sidang, di hadapan hakim, di bawah sumpah, dia berbohong. Itu menurut hemat saya, ketika hakim tidak mengambil tindakan apapun, maka di situ terjadi obstruction of justice di depan pengadilan, di ruang sidang pengadilan. Jadi obstruction of justice dalam kasus ini bukan hanya di tahap proses penyidikan menurut hemat saya, terjadi di ruang sidang. Perintangan penyidikan juga ada di ruang sidang langsung. Yang saya tidak habis pikir kenapa hakim jika memang yakin orang ini sudah berbohong, tidak mengambil tindakan. Ini namanya hakim telah membiarkan sebuah keadaan yang ini akan berlanjut di kemudian hari dalam kasus-kasus lain. Orang-orang di ruang sidang boleh menyampaikan keterangan palsu di bawah sumpah tapi tidak dikenakan sanksi. Saya berharap kepada hakim dalam kasus ini, berikan sanksi, ambil tindakan, kenakan pasal yang bisa dikenakan kepada yang
orang-orang yang berbohong, siapapun dia. Kemudian keluarkan produk penetapan, perintahkan jaksa untuk membawa dia sebagai terdakwa di ruang sidang agar menjadi pembelajaran kepada publik. Kan ini ditonton oleh seluruh rakyat Indonesia kasus ini. Oh, hati-hati loh, kita berbohong di ruang sidang, jangan pernah mau merekayasa kasus. 9 tahun loh saya harus masuk penjara. Hakim harus mendidik rakyat, mendidik seluruh calon saksi atau ahli, jangan berbohong. Pembiaran kasus ini akan menyebabkan berbohong di ruang sidang tidak diambil tindakan apapun. Tapi Nah, kan, saya tidak tahu apakah ada sebuah tekanan juga kepada hakim sehingga hakim tidak berani mengeluarkan penetapan, atau hakim mungkin nggak tega, tapi tidak teganya hakim dalam bertindak menyebabkan kebohongan atau warna kebohongan dalam kasus ini sedemikian merebak. Tapi kalau misalnya hakim begitu tegas dan memberikan status tersangka terhadap saksi begitu, kan psikologi dari saksi ini berbeda-beda Pak ya. Ada yang sekolah menengah, ada yang juga masih sekolah dasar dan sebagainya begitu. Apakah tidak membuat mereka jadi terancam dan justru malah ketakutan ketika kalau dia tidak berbohong kan tidak perlu, tidak takut, tidak perlu takut. Asal dia mengungkapkan apa adanya, sudah diterapkan sebagai sang terdakwa. Ada contoh misalnya X jadi terdakwa karena berbohong di ruang sidang, yang lain pun takut untuk berbohong, dia akan ungkap apa adanya. Ya, soal ada di ruang sidang itu nanti akan menimbulkan psikologis, gali saja baik-baik dengan pelan-pelan, cermati keterangannya, ada kebohongan enggak, ada perbedaan antara BAP dengan di ruang sidang, ditanyakan kenapa berbeda. Kamu di BAP mengungkapkan sebagai berikut. 1, 2, 3, 4. Kenapa sekarang kamu justru mengungkapkan 4, 5, 6, 7? Kenapa berbeda ini? Dia kemukakan, dulu waktu saya berikan keterangan, saya tidak yakin dengan fakta. Tapi setelah saya pelajari, nah ini loh fakta yang sebenarnya. Bisa saja. Tapi apakah kamu waktu memberikan keterangan di bawah tekanan, ancaman? Kalau selama tidak ada ancaman, tekanan, dia memberikan apa adanya. Nah, kenapa sekarang berbeda? Nah, perbedaan keterangan seperti itu harus dibenahi, jangan sampai justru dunia peradilan, khususnya di ruang sidang, menyebabkan para saksi itu mencabut BAP seenaknya, yang menyebabkan akhirnya proses penyidikan itu tidak jadi berjalan baik. Padahal jaksa penuntut umum membuat surat dakwaan berdasarkan keterangan yang ada di BAP. Nah, kemudian BAP-nya berubah. Nah, ini kan kasihan. Kalau saat membuat BAP ketakutan gugup itu nggak bisa di ini Pak ya, karena pegangannya BAP awal. Karena ya? gini, kalau yang seharusnya gugup di ruang sidang. Di ruang sidang ya. Di BAP itu nggak perlu gugup karena apa? Dia berhadap-hadapan dengan penyidik, hanya ada penyidik dan dia ditanya, ayo coba kamu ingat-ingat lagi gitu. Ada waktu dia untuk berpikir, merumuskan jawaban, dia diarahkan. Tapi di ruang sidang, di hadapan kita itu hakim dengan jubahnya. Sebelah kanan kita ada penasihat hukum dengan jubahnya. Sebelah kiri penuntut umum. Dan di situ bisa panik kita. Di belakang penonton, kamera dan segala macam. Panik. Seharusnya yang dia panik di ruang sidang. Disitulah harusnya hakim, jaksa, semua penasihat hukum mengajukan pertanyaan dengan pinter. Jadi kadang-kadang saking tidak cerdas dalam bertanya, mengurai itu akhirnya banyak marah-marah. Pihak yang mengajukan cross examination seharusnya lembut aja. Saya balik lagi Pak ke tadi yang disebut Damson tadi Pak mengenai kesaksian itu. Itu ada pengaruhnya nggak sih Pak tentang karakteristik maaf ya tanda kutip dari almarhum ini, untuk kasus ini ada nggak sih pengaruhnya? Nah, ini kan mau disampaikan seolah-olah ya si Yosua ini dibunuh karena karakternya seperti Yosua ini jelek, ya. Ya jangan terlalu baper lah rakyat Indonesia. Memang ini orang yang kurang bagus. Tapi pertanyaan saya adalah, kalaupun Yosua itu kurang bagus karakternya, maaf dalam tanda kutip, sebagaimana disampaikan oleh Damson, suka ke kafe, ke klub malam, mabok dan lain-lain. Tapi apakah orang itu layak dibunuh? Apakah orang itu menjadi sah untuk dibunuh? Tetap tidak kan? Itu hanya pernik-pernik memberikan warna bahwa ini tidak baik. Tapi dari sisi penegakan hukum dalam kasus ini, pembuktian tidak bisa dibuktikan apapun, Tidak bisa kecuali dibuktikan memberikan
memberikan pembuktian terhadap karakter dari korban. Korban ya. Nah, karakter korban tapi tidak terkait dengan kasus pembunuhan ini. Nah, dia suka ke klub malam, tapi pribadinya baik, gimana? Dia mungkin temperamen, tapi dalam kasus ini apakah dia dibunuh karena temperamennya dia? Ya. Dalam kasus ini dia ke klub malam, apakah dibunuh karena dia ke klub malam? Dia dalam kasus ini dibunuh apakah dia karena suka menghamburkan uang? Jadi saya rasa penggalian hal yang seperti itu tidak terlalu signifikan kepada kasus pembunuhannya sendiri, hanya memberikan kesan kepada rakyat Indonesia, rakyat Indonesia ini yang kamu bela terhadap Yosua ini karakternya seperti ini loh, jelek. Tapi saya mengatakan ya mau jelek kayak dia karakter pribadi dia, tetapi dia adalah satu orang anggota Polri Republik Indonesia yang negara Republik Indonesia ini telah memberikan invest sehingga dia menjadi seorang polisi, mengeluarkan uang, biaya, waktu luar biasa kepada dia tidak boleh dibunuh oleh dengan sembarangan. Pak Nasrullah, Richard Eliezer sebagai justice kolaborator beberapa kali dalam persidangan digabung dengan terdakwa lainnya, Pak. Ini mengenai keistimewaan justice kolaborator, Pak. Menurut Pak Nasrullah seperti apa, Pak? Tapi ditahan dulu, Pak ya. Kita jeda dulu, Pak. Dan pemirsa tetap bersama kami di Breaking News TV masih akan segera kembali.